Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik lakukan hal ini cepat sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis adalah penderitaan yang sangat kompleks ya, baik secara fisik maupun psikisnya juga terkena, dan sensasinya yang sangat luar biasa ya. Luar biasa. Nah, maka dari itu memang penyembuhannya juga butuh perjuangan yang luar biasa juga. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi topik kita kali ini adalah lakukan hal ini akan cepat sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, untuk usaha kita ya, atau upaya kita untuk mencari kesembuhan memang banyak sekali jalan yang harus kita tempuh ya. Oleh karena itu dari pengalaman yang saya lakukan, dari berbagai upaya ya, saya sharekan kepada teman-teman. Semoga teman-teman yang masih dalam penderitaan akan cepat sembuh. Nah, pada kesempatan kali ini memang ada beberapa hal ya, makanya topiknya lakukan hal ini ya, supaya cepat sehat ya, atau cepat sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Nah, hal-hal itu adalah ya, yang pertama adalah kita lakukan yaitu pertama adalah banyak makan. Itu. Jadi setiap orang ya, kita butuh energi, butuh tenaga, kemudian akhirnya menjadi sehat, itu memang sumbernya dari makanan ya. Nah, maka dari itu bagi teman-teman semua, ketika masih dalam penderitaan yang kadang rasanya seperti lemas, yaitu karena memang energinya juga kurang ya, lemas, gemeteran, pusing, sempoyongan. Ini hal biasa di dalam penderitaan asam lambung. Nah, ini termasuk solusi yang pertama ya. Solusi yang pertama kita harus melakukan yaitu banyak makan. Karena apa? Karena penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang secara umum ini juga tempo waktunya agak panjang. Nah, apalagi kita juga mantangnya ekstrim. Nah, maka kita sering sampai dengan kekurangan asupan nutrisi makanan ya, yang akhirnya bukannya sembuh tapi malah menjadi kurus, kemudian tambah lemas dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu pada kondisi-kondisi tertentu ketika kita memang sudah agak sedikit membaik ya, nah kita harus banyak makan. Termasuk ketika kondisinya masih terpuruk, itu juga harus dipaksa kita harus makan. Jadi minimal makan itu memang harus cukup ya. Karena dengan makan yang cukup, syukur bisa banyak, itu asupan nutrisi kita akan terpenuhi dan akhirnya nanti
berangsur-angsur badan menjadi terasa lebih energik, sehingga untuk menuju ke kesembuhan ini akan lebih cepat ketimbang kita sedikit makan. Oke ya teman-teman, jadi yang pertama adalah kita harus banyak makan supaya cepat sehat. Nah kemudian yang kedua, selain kita banyak makan juga tentunya kita harus banyak minum ya, banyak minum. Jadi minimal ya minum 8 gelas ya, baik itu yang hangat maupun yang netral lah ya. Usahakan jangan minum dingin seperti es ya, karena asam lambung itu juga termasuk dipicu oleh suhu yang dingin. Nah, kalau saya ini sampai dengan sekarang saya juga minum ini saya usahakan hangat. Itu baik itu minum air putih, minum teh ya. Nah, itu selalu hangat. Dan ternyata itu efeknya juga lebih bagus di dalam badan kita, khususnya yang mengalami penderitaan asam lambung, anxiety, psikosomatis. Baik teman-teman ya, jadi hal yang kedua yaitu kita harus banyak minum teman-teman. Kalau karena kondisi kita kadang masih suka mual, biasanya minum ini susah ya, maka kita harus ya sering, sedikit-sedikit tapi harus sering, itu harus dipaksakan. Dengan banyak minum akhirnya nanti sirkulasi darah, pencernaan termasuk oksigen ini akan lebih lancar, sehingga kita akan lebih fresh rasanya ya, seperti keliengan itu juga kadang sering dipicu karena kita dehidrasi ya, atau kurang cairan. Maka dari itu dengan banyak minum ini sangat membantu ya, seperti yang saya rasakan juga seperti itu. Dengan banyak minum akhirnya kita berangsur-angsur menjadi cepat sehat. Oke teman-teman ya, jadi itu sudah dua hal ya. Yang pertama kita harus banyak makan, kedua banyak minum, dan yang ketiga kita harus banyak gerak teman-teman ya. Banyak gerak yang paling sederhana lah ya, contohnya kita harus banyak jalan gitu, jalan. Nah ini juga disesuaikan dengan kondisi kita ya. Biasanya pada saat masih sangat lemah, sangat terpuruk, pengalaman saya dulu, ini saya awali hanya jalan di dalam rumah ya. Di dalam rumah pokoknya kita usahakan jangan banyak tiduran dan banyak duduk. Biasanya paling nyaman itu ya, paling nyaman. Dulu saya juga seperti itu, paling nyaman pokoknya tiduran, duduk ya. Setelah itu kadang rasanya masih pusing-pusing, tiduran lagi, nanti agak enakan duduk lagi. Paling hanya itu yang dilakukan. Nah, ketika kita ingin cepat sembuh maka kita harus bangkit ya. Nah, termasuk hal yang harus kita lakukan selain banyak makan, kemudian banyak minum, yaitu yang ketiga harus banyak gerak. Itu gerak yang paling sederhana, contohnya jalan. Nah, jalan kita bisa sesuaikan sesuai dengan kondisi, semampunya lah, semampunya dulu ya. Contohnya seperti saya dulu itu melatih pertama ya, itu jalan hanya di dalam rumah ya. Jadi hanya dari kamar ke kamar depan, kemudian ke ruang belakang, hanya seperti itu. Cuma berulang kali ya, berulang kali akhirnya kan kalau kita ukur sama aja, jalan agak panjang seperti itu. Nah setelah kondisi membaik, kemudian kita juga bisa bergerak melakukan yang lain ya, melakukan yang lain. Contohnya misalkan olahraga ya. Tetapi ketika kita belum mampu ya, atau masih ada rasa takut ketika mau keluar rumah ya, apalagi yang lebih jauh ya, kita lakukan kegiatan yang ada di rumah aja. Contohnya dengan kita apa ya mengerjakan kegiatan-kegiatan yang ada di rumah ya. Contohnya kita melihat-lihat lingkungan di sekeliling rumah, mungkin sambil melihat tanaman dan lain sebagainya. Hanya seperti itu saja. Seperti itu, cuma kalau bisa semakin hari ini
intensitasnya ditambah ya. Jadi kegiatannya juga ditambah, waktunya juga ditambah, sehingga nanti ada progres ya, ada progres semakin meningkat seperti itu. Nah, setelah kita melakukan kegiatan mungkin di sekitar rumah, kita juga sudah mampu ya, sudah mampu. Nah, kemudian kita meningkat lagi ya, meningkat lagi aktivitas sesuai dengan profesi kita ya, profesi kita. Contohnya misalkan yang kerja sebagai petani ya biasa aja ke kebun, ke sawah ya, sesuai dengan kegiatan kita lakukan itu. Cuma diukur dengan kemampuan kita. Kalau memang kita ada sensasi, biasanya ketika kegiatan-kegiatan itu masih awal kita lakukan, itu karena kita juga punya rasa cemas, rasa takut ya, was-was dan lain sebagainya, biasanya sensasi sering datang. Nah, ketika sensasi datang ya kita tenangkan saja, misalkan sedang beraktivitas, nah kita istirahat dulu lah, mungkin duduk, kemudian minum ya. Jadi kalau beraktivitas ya seperti saya dulu selalu bawa air minum ya, bawa air minum, nah dan ya sedikit makanan lah itu yang kira-kira praktis untuk dibawa. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita lakukan terus supaya ada peningkatan ya. Dengan seperti itu nanti kita akan menjadi cepat sehat ya. Karena apa? Karena sesungguhnya kita adalah orang sehat gitu. Orang sehat cuma karena sudah terkena asam lambung sampai GERD sampai dengan anxiety sampai dengan psikosomatik. Nah, ini menjadi semakin ruwet ya, menjadi semakin ruwet dan nampaknya susah sekali untuk sembuh. Tetapi jangan tanyakan misalkan kapan kita sembuh ya, tapi tanyakan kapan kita bangkit. Nah, mulai dari sekarang kita harus bangkit. Begitu teman-teman ya, ketika kita ingin cepat sembuh. Nah, kemudian yang terakhir ya, selain kita harus banyak gerak, banyak minum, banyak makan, ini kita banyak berpikir hal-hal yang menyenangkan atau berpikir positif. Karena apa? Karena dari pikiran-pikiran yang negatif yang sering sebenarnya itu salah di pikiran kita, tapi sering menguasai ilusi dan halusinasi pikiran kita, itulah yang membelenggu menjadi psikosomatik dan anxiety yang akhirnya asam lambung akan selalu naik dan sensasi juga selalu datang. Contohnya ya, ketika orang itu cemas, pasti badannya merasa lemas gitu. Lemas, tenaga sudah seperti ya terkuras habis lah. Sebenarnya itu hanya cemas saja, itu mencemaskan tentang dirinya. Apalagi kita sudah berpikir yang macam-macam ya, yang negatif hubungannya dengan kondisi badan kita, sampai dengan jangan-jangan nanti seperti mau mati dan sebagainya. Nah, itu sudah semakin gemeteran, semakin lemas, berdebar-debar, pusing dan lain sebagainya, itu pasti hadir seperti itu. Nah, oleh karena itu untuk menjauhkan hal-hal itu yang hubungannya dengan anxiety dan psikosomatik ya, ini adalah kita harus berpikir yang menyenangkan, berpikir yang positif. Itu. Berpikir yang menyenangkan contohnya kita apa ya? Ya kita mencoba merencanakan hal-hal yang kita senangi sesuai dengan misalkan hobi kita ya, atau sesuai dengan cita-cita kita. Itu yang dibayangkan. Kita tidak perlu selalu meratapi tentang sensasi ya. Kalau bisa sensasi itu cepat-cepat terlupakan ya, karena indikatornya kalau sensasi sudah terlupakan, nah kita sudah sembuh teman-teman itu ya. Jadi intinya seperti itu teman-teman ya, untuk kita bisa cepat bangkit supaya cepat sehat dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Ini ada 4 hal ya yang harus kita cepat-cepat kita lakukan, yaitu pertama banyak makan, kedua banyak minum, ketiga banyak gerak,
dan yang terakhir banyak berpikir yang positif atau yang menyenangkan. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung anxiety psikosomatis tetap semangat dan cepat bangkit untuk cepat sembuh. Amin. Itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.